ゴールさん、恐るべし。特に問題はありませんよ。焦ったぜ。訂正しましょう。Hey para kru Movie Senpai, apa kabar? Kembali lagi sama gue di channel yang selalu nemenin kalian menjelajah dunia anime tanpa ribet. Di sini kita nggak cuma ngebahas sinopsis biasa, kita bakal nyemplung ke alur cerita, ngupas karakter favorit, sampai kejutan-kejutan yang bikin kamu mewek atau ngakak guys. Buat yang belum nonton anime yang kita bahas, jangan khawatir, kita kasih konteksnya. Buat yang udah nonton, yuk kita bernostalgia dan temukan hal-hal yang mungkin kalian lewatkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menyelam ke alur cerita anime Tondemo Skill Season 2 episode ke-7. Jangan lupa, kalau suka sama konten kita, dukung dengan like ya, subscribe, dan lonceng notifikasinya diaktifin ya. Yaru! Scene diawali dengan memperlihatkan Elle yang mengajak Mukouda ke dapur guild petualang. Terlihat para koki yang memotong ikan, daging, dan lain-lain. Terlihat Elle yang memantau para pekerja di sana agar menghasilkan potongan daging yang berkualitas. Elle ini terlihat sangat berwibawa dan disukai oleh semua bawahannya. Elle yang sangat bersemangat karena dungeon Dolan telah ditaklukkan oleh Mukouda. Mukouda yang merasa dirinya dilupakan oleh Elle. Tiba-tiba Ugoru datang marah-marah. Tidak lain dan tidak bukan itu karena Elle malah keluyuran dan tidak menyelesaikan tugasnya untuk melaporkan barang-barang yang dititipkan di guild. Merasa bersalah karena sudah membuat Mukouda menunggu, Ugoru juga menyerahkan urusan di dapur pada Marcel. Ini orangnya. Scene lalu pindah ke guild petualang. Ugoru berterima kasih pada Mukouda karena sejak adanya Mukouda, guild petualang menjadi lebih makmur. Mereka lalu kembali ke pembahasan mengenai barang yang diberikan Mukouda beberapa hari lalu, yang dimana nilai barang itu sangatlah tinggi, seperti mimik alias kotak ini. Kotak ini aja sudah bernilai sangat tinggi. Tapi tidak hanya itu, karung yang tampaknya biasa saja tampak dari luarnya, tapi ternyata isinya bisa membuat nasib orang langsung berubah guys. Mukouda tentu terkejut dengan karung yang semua isinya adalah permata, berlian, dan sekawannya. Dia tidak tahu karena tak memeriksanya saat didapatnya di dungeon. Bahkan Veru juga baru tahu. Ketua guild sendiri bilang jika itu adalah hal yang langka. Dia juga baru pertama kali melihatnya karena nilai semua barang itu sangatlah tinggi. Guild tidak bisa membayar semuanya karena anggaran guild telah banyak terpakai untuk Earth Dragon. Ugoru bilang jika guild pedagang akan membeli sisa barang yang tidak bisa mereka bayar. Tapi Mukouda merasa jika transaksi langsung itu merupakan ide yang tidak bagus. Tapi karena Ugoru tahu situasi dan nilai dari barang tersebut, Ugoru akan bertanggung jawab. Karena Mukouda tidak terlalu tertarik dengan permata, jadi dia akan menjualnya semua. Elle yang bertanya kemampuan Mukouda dalam menilai barang, karena jika Mukouda kalah dalam tawar-menawar harga, dia bakalan ditipu sama guild pedagang. Oleh karena itulah Ugoru akan menemani Mukouda saat transaksi tersebut. Itu semua demi martabat guild petualang. Elle tidak diperbolehkan pergi karena Ugoru merasa dia akan bolos kerja lagi. Oleh karena itu, selama dirinya pergi, Elle harus menyelesaikan semua tugasnya yang sangat menumpuk. Karena jika tidak, oleh karena itu, mau nggak mau, Elle harus menuruti bawahannya. Ini mah kayak kebalik gak sih? Malah atasan yang patuh sama bawahannya. Setelah itu, karena Veru, Sui, dan Dora sudah mulai kelaparan, Mukouda pun akan makan terlebih dahulu. Dan mereka akan bertemu kembali 2 jam lagi. Karena waktu terlalu singkat, yaitu 2 jam. Kalau masak tentu tidak cukup. Karena sekali masak Mukouda ini harus porsi jumbo guys. Oleh karena itu,
Mukauda langsung membeli di pasar. Vero dan yang lainnya yang pengen daging bakar. Si pedagang yang terkejut dengan sosok monster, Mukauda menjelaskan jika itu adalah hewan kontraknya. Mereka yang sudah nggak tahan mencium aroma sate daging yang dimana Vero memesan 30 tusuk, Dora 15, dan Sui 30 tusuk. Buset anjir, ini kecil-kecil makannya banyak juga. Sedangkan Mukauda cukup 1 tusuk aja. Jadi total semuanya adalah 76 tusuk. 76本ください。 70 お釣りは結構 すぐ焼くから待っててくれ。 Setelah masak, mereka semua pun langsung mukbang. Di sini mereka bertiga bilang jika masakan Mukauda lebih enak dari daging itu. Saking banyaknya porsi yang mereka pesan, si pedagang sampai kewalahan. Mukauda pun juga mencoba rasa sate itu, yang ternyata benar apa yang dikatakan oleh Dora. Dagingnya sedikit alot, tapi ya tetap worth it sih. Saat makan, jiwa memasak Mukauda ini jadi meronta-ronta guys. Dia membayangkan membuat daging bakar dengan perpaduan bumbu di all shopnya. Mukauda yang pengen pemanggang barbeque, tapi dia tidak menemukannya di all shop. Meski dirinya meminta Sui untuk membuatnya, tapi itu tidak bisa karena Sui harus melihat bentuk barang yang akan dibuatnya terlebih dahulu, baru bisa membuatnya. たまにはこういうのもありだな。 Scene pindah ke kuil pedagang. Terlihat begitu banyak barang-barang antik yang sepertinya mahal. Ya, namanya juga kuil pedagang. Muncullah seseorang bernama Adriano yang merupakan guild master dari guild petualang. Guild master dari guild pedagang. Mukauda dan Ugoru lalu masuk. Bahkan juga Vero, Dora, dan Sui. Kita lalu diperkenalkan juga dengan Ruslan. Nah, ini adalah seorang penilai barang. Karena Ruslan ini sudah agak lama tidak meneliti permata dari dungeon, jadi dia akan menelitinya dengan serius sekarang. Ugoru yang menunjukkan barang yang mereka bawa, melihat begitu banyak sekali permata, bahkan ada ruby dan kawan-kawannya seperti emerald, aquamarine, dan lain-lain. Jiwa menipu Ruslan ini jadi meronta-ronta. Ditambah lagi dengan adanya satu permata yang sangat langka, yaitu Imperial Topaz. あの噂に聞く希少なほどのものが出るとは。 Setelah meneliti semua permata dan barang-barang tersebut, yang mana semua barang di sana adalah barang kelas 1, dengan itu Adriano memberikan harga sebesar 7.640 koin emas. Mukauda tentu terkejut karena baginya itu sudah sangat mahal. Tapi ketika Ugoru memeriksa catatan tersebut, sebagai wakil ketua guild petualang, Ugoru tentu punya pengetahuan mengenai barang-barang tersebut, seperti Imperial Topaz ini, yang mana Imperial Topaz ini sampai dijuluki permata ilusi karena saking langkanya dan juga memiliki harga yang tak terhingga. Bahkan semua permata di sana itu nilainya sangat tinggi, tapi harga yang ditawarkan oleh Adriano sangatlah rendah. Ugoru marah karena perlakuan mereka malah meremehkan guild petualang. Ruslan dan Adriano tentu jadi gemetar, apalagi Ugoru mengancam akan memutuskan hubungan baik mereka dengan guild pedagang jika mereka memperlakukan guild petualang secara tidak pantas. お話のありました買取 Harga naik lebih tinggi menjadi 9.640, naik 2.000. Mukauda yang merasa harga itu sudah cukup tinggi, tapi dia menunggu keputusan Ugoru. Setelah memeriksanya, Ugoru pun setuju dengan penawaran harga kali ini. Sesampainya di guild petualang, Mukauda berterima kasih pada Ugoru yang telah membantunya, karena tadi dia hampir kena tipu oleh guild pedagang. Ele yang bilang jika seandainya dia ikut mungkin harganya naik menjadi 2 kali lipat. Namun Ugoru tidak mendengarkan omongannya, dan karena Mukauda telah menaklukkan dan jendolan yang sangat berbahaya, dia pun naik peringkat dari peringkat C langsung ke peringkat A. Dengan itulah Mukauda bisa menerima permintaan langsung dari kerajaan. Singkat waktu, seperti biasa karena judul anime ini adalah tentang memasak, jadi ya pastinya yang dilakukan adalah masak-masak terus, yang dimana makan malam kali ini Mukauda akan memasak daging. Tapi Dora yang melihat tidak adanya bahan daging, yang mana ternyata daging itu disimpan di item box. Semua daging itu sudah digiling menggunakan penggiling daging yang dibuat oleh Sui. Alat penggiling buatan Sui itu malah membuatnya kebanyakan. Nah, buat kalian nih ya,
semua yang nggak tahu masak, Mimin saranin nonton anime ini. Auto dah tuh kalian langsung jago. Terus Mukauda pun mulai masak. Dia merendam tepung roti dengan susu, lalu cincang halus bawang bombay, lelehkan bawang, lalu tumis bawang bombay. Setelah agak panas tambahkan sayuran, campur dan tumis bersamaan. Kok malah kayak jadi DBM guys. 型にベーコンを程よい厚みに切ってブラッディホーム Akhirnya setelah melewati banyak tutorial, makanan pun selesai. Kelihatannya enak guys. Bahkan Veru yang tidur langsung bangun mencium aroma masakan Mukauda. Tentu saja karena makanan sudah masak, sesi mukbang pun dimulai. Yah, kayak gitu terus dah. Tiap episode pasti memasak, masak dan memasak. Singkat waktu di malam harinya, karena Ugoru selalu membantunya, Mukauda berencana memberinya sesuatu. Dia lalu membeli makanan di all shop-nya untuk dikasih ke keluarga Ugoru. Gak tanggung-tanggung, Mukauda langsung beli satu kardus guys. Dan ternyata guys, makanan itu bisa meningkatkan kekuatan sihir 1% selama 2 menit. Di sisi lain, terlihat para dewa yang iri dengan Mukauda yang bisa memasak dan makan makanan enak. Setelah itu, Mukauda pun memberikan makanan pada Ugoru. Itu sebagai tanda terima kasih karena Ugoru telah membantunya. Melihat kue yang berbentuk seperti seorang putri, Ugoru merasa jika itu adalah bentuk putri yang sangat terhormat di desa Mukauda. Mukauda pun mengiyakannya meski itu tidak benar. Mukauda lalu bilang jika dirinya ingin Ugoru memakan kue itu bersama istri dan anak-anaknya. あげだよ。待ってね。 Nah, itu dia alur cerita yang kita bahas hari ini. Seru banget kan? Dari awal sampai ending bikin gregetan, haru, sampai senyum-senyum sendiri. Jangan lupa share pendapat dan teori kamu di kolom komentar ya. Kita mau banget dengar suara kalian. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan episode breakdown anime seru lainnya. Untuk kalian yang request anime tertentu, tulis aja di komentar. Siapa tahu jadi video berikutnya. Sampai jumpa di video Movie Senpai selanjutnya. Stay awesome dan tetap semangat jalani hari ini. Yaru! Fit nigga ain't black enough. Boulder Crest Road, Glenwood Road, name a